Dibandingkan sholat jamaah dengan sholat di rumah atau sholat di pasar, pertama apa? Ayo, pertama apa? Dinaikkan tingkatannya 25 tingkatan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, keluar dari rumah menuju masjid, setiap langkahnya dihapus satu kesalahan. Semakin banyak langkah berarti semakin banyak kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Pak, ini keuntungan sholat jamaah ini. Yang ketiga, selagi dia masih ada di masjid dan juga tidak ngobrol masalah-masalah yang lain, dia akan selalu didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, mudah-mudahan rahmat selalu diberikan kepada orang ini yang ada di dalam masjid. Tuh. Termasuk orang yang menunggu waktu sholat. Nah ini Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Mudah-mudahan setelah kita mendengar dua hadis ini, mudah-mudahan ini masjid kita semakin makmur, yang hobi sholat berjamaah semakin banyak, ya. Mudah-mudahan begitu. Kira-kira tertarik nggak ini dengan tawaran ini? Ini kan sebuah tawaran ini. Ya, Halo sahabat-sahabat semua, kami mau berangkat pengajian untuk ngaji mengenai kemarin tuh sudah ada pelajaran mengenai wudhu yang sempurna, terus doa wudhu, dan ini nanti sekarang apa kami tidak tahu. Mungkin doa masuk masjid ya, mungkin ya, tergantung dari Bapak Kiai nanti, dilihat saja. Menuju ke masjid, posisi hujan, jadi ya hujan gini. Itu sudah kelihatan sudah mulai Pak Kiai sudah mulai ceramah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaahati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Muttafaqun alaihi. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini Ibni Umar itu siapa? Ibni Umar itu adalah Abdullah bin Umar Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab. Nah, makanya di sini radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu, karena Ibnu Umar itu namanya adalah Abdullah, bapaknya namanya Umar bin Khattab, lalu dikenal dengan istilah Ibnu Umar. Ya. Jadi Ibnu Umar ini putra dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu sudah meninggal dunia, kita kenal bahwa Umar bin Khattab itu seorang khalifah yang sangat tegas, khalifah yang sangat berhasil dalam mengembangkan Islam, kemudian bahkan sampai bisa merebut Al-Quds, merebut kota Yerusalem yang sekarang masih diduduki oleh Israel. Dulu ketika kekuasaan dipegang oleh Umar bin Khattab, itu bisa dikuasai oleh umat Islam. Jadi Masjidil Aqsa itu dulu pernah dikuasai oleh Romawi, ya.
Kemudian oleh Umar bin Khattab direbut dan dikuasai oleh umat Islam. Kemudian sejak Israel berdiri, mungkin sekitar tahun, kalau berdirinya tahun 48 Israel. Kemudian waktu perang dengan negara-negara Arab yang terkenal dengan 6 hari perang di Timur Tengah itu, kemudian dimenangkan oleh Israel. Negara Arab takluk karena waktu itu Israel walaupun sendirian tapi di belakangnya ada Amerika. Karena umat Islam waktu itu negara Arab kalah. Kemudian Al-Quds atau Yerusalem dikuasai oleh Israel sampai sekarang, sampai sekarang. Nah, orang mau ke Masjidil Aqsa saja dijaga ketat oleh tentara Israel. Pengalaman saya kemarin ke sana itu hanya bisa mengunjungi Masjidil Aqsa itu hanya 2 kali selama 3 hari. Sholat subuh pagi-pagi berangkat dari hotel mau menuju ke Masjidil Aqsa, dicegat oleh tentara Israel. Kami ngeyel, kami ini nggak mau apa-apa, hanya mau sholat ini, tapi malah ditodong sama senjata. Akhirnya daripada masalah itu sholat di hotel wae. Terus 2 kali ya, mau sholat subuh nggak bisa di Masjidil Aqsa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, hadis dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabdanya? Matan hadisnya apa? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Jadi kalau sholat sendirian itu hanya mendapat 1 derajat, sedangkan sholat jamaah itu 27 derajat. Kira-kira kalau kita sholat sendirian, rugi apa untung? Rugi, karena hanya dapatnya 1 derajat. Derajat itu apa? Ya mungkin kalau bahasa Indonesianya sekarang yang gampang itu level, ya. Hanya dapat level 1. Sedangkan jamaah sampai level 27, berarti kan mentit banget. Nah, padahal dijelaskan dalam kitab yang lain bahwa 1 level, 1 derajat itu membutuhkan waktu ratusan ribu tahun. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu ada tipe, ada rumah sakit tipe G, ada rumah sakit tipe C, ada rumah sakit tipe B dan tipe A. Nah, kalau rumah sakit seperti Karyadi itu sudah tipe A. Kalau yang tipe B contohnya ya Wongsonegoro, ya itu tipe B. Kemudian Sultan Agung itu juga tipe B. Ada juga yang tipe C. Untuk naik ke tipe itu saja, Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Karena semua komponen ini harus unggul. Kalau tidak unggul nggak bisa naik. Sama seperti Pak Ibnu jadi pegawai negeri. Itu mau naik dari 3A ke 3B. Sekarang ini, kalau dulu masih muda ya Pak ya, 4 tahun naik, 4 tahun naik. Ya, 4 tahun kerja naik. Tapi sekarang susah. Harus buat makalah, harus ikut ini, ikut itu, macam-macam. Ini Bu Minto ini yang lakoni sekarang ya. Itu derajat atau level atau tipe ya. Jadi ini luar biasa. Padahal panjenengan dari rumah menuju masjid itu kan hanya berapa langkah ya. Itu saja pahalanya, derajatnya di sisi Allah luar biasa. Makanya saya katakan orang yang tidak mau sholat jamaah, sholat sendirian itu sangat-sangat rugi. Diberi kesempatan ya, untuk mendapatkan derajat yang sangat tinggi,
Kok nggak mau, menolak. Buktinya apa? Tidak mau sholat di masjid untuk berjamaah. Ini apa namanya, keuntungan dari sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu apakah harus dari takbiratul ihram? Kalau bisa menangi bersama imam dengan takbiratul ihram itu jos, lebih bagus. Nah, itu lebih utama. Tapi misalnya karena sesuatu, kemudian panjenengan datang di masjid, imam sudah tahiyat akhir, itu pun panjenengan tetap dihitung sholat jamaah. Begitu datang ke masjid, imam sudah tahiyat akhir, panjenengan langsung sholat, niat Allahu Akbar, langsung ikut imam tahiyat akhir. Itu saja masih tetap dihitung sholat jamaah. Kan enak itu. Nah, makanya Bapak Ibu yang agak telat misalnya ke masjid, nggak usah terlalu keburu-buru sampai nendang-nendang pintu misalnya. Nah, jangan, biasa aja ya. Nanti tinggal imam sudah dapat berapa rakaat. Memang yang bagus apa, takbiratul ihramnya itu barengi dengan takbiratulnya imam, itu paling bagus. Bahkan yang lebih bagus lagi, panjenengan menunggu waktu sholat. Ya, sebelum azan panjenengan sudah di masjid. Wah, ini luar biasa. Ya. Kayak sekarang Pak Ibnu itu sebelum azan sudah di masjid. Nah, ya. Ya, itu contoh ya. Alhamdulillah. Jadi ini manfaat dari sholat jamaah. Jadi pangkatnya tinggi sekali, 27. Jadi kalau pegawai negeri itu sudah 4E, sudah mentok ya, kita tidak bisa naik lagi. Dan kalau pensiun ya lumayan dapatnya ya. Tapi kalau yang pensiunnya paling 1A atau 2A ya kecil. Ya. Tapi kalau pangkatnya tinggi, nah, pangkatannya tinggi, pensiun dapatnya lumayan besar. Kayak Pak Ibnu itu kalau nerima apa namanya pensiun itu lebih besar daripada orang yang kerja masih awal-awal gitu. Padahal sudah pensiun. Nah, ini hadis yang pertama. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Ini hadisnya sahih, muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Saya lanjutkan hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 bi'fan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalat lam yaqtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hubba anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi shalat madama fi musallahu ma lam yukhtif Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salati man tazara salat muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Apa yang dimaksudnya? Ya, ini kalau dimaknani satu-satu kesuwen. Ya, nanti nggak sampai selesai sudah buka puasa. Ya. Ini saya langsung saja. Jadi ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya, kita sudah tahu siapa itu Abu Hurairah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari beliau tinggalnya di rumah Rasulullah. Jadi khodam, apa itu khodam? Apa itu khodam? Yang bantu rumah tangga. Ya, ini Abu Hurairah.
Ini laki-laki bukan perempuan ya. Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu banyak sekali mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis karena beliau memang hidup bersama dengan Rasulullah. Itu tahu apa yang setiap hari dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah setiap hari beliau menyaksikan. Dan orang Arab itu terkenal, apalagi zaman dulu itu terkenal hafalannya itu luar biasa. Kemampuan hafalannya luar biasa. Makanya tidak aneh seperti anak-anak di Palestina umur 7 tahun, 9 tahun mereka sudah banyak yang hafal Al-Quran. Banyak yang hafal Al-Quran. Seperti contoh Imam Syafi'i dulu itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kira-kira kalau anak sekarang 7 tahun sudah bisa apa, Bu? Sudah bisa baca Quran belum ya 7 tahun? Ya. Mau cewek udah bisa ya baca Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran. Baik. Orang yang sholat berjamaah, ya, orang yang sholat berjamaah dilipat gandakan pahalanya atau lipatannya, ya, dilipat gandakan dibandingkan dia dengan dia sholat di rumahnya sendirian atau sholat di pasar. Jadi perbandingan antara sholat di rumah sendirian, sholat di pasar sendirian, ya, dibandingkan dengan sholat jamaah itu berbeda. Sholat jamaah itu dha'afu, dilipat gandakan. Berapa nih di dalam hadis ini? Di dalam hadis ini khamsan wa ishrina bi'fan, 25 tingkatan. Bi'fan, tiklan, bi'fan ya, tikel. Cuma syaratnya ini, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Apabila dia membaguskan wudunya. Nah, seperti kemarin yang sudah kita bahas, membaguskan wudunya disempurnakan, ya. Kemudian summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, dan dia tidak keluar ke masjid itu semata-mata hanya karena mau sholat, gitu ya. Jadi tujuan utamanya keluar dari rumah itu untuk sholat, bukan untuk yang lain-lain. Jadi biasanya kan nyambi yang lain-lain gitu ya. Tuh sholatnya kebetulan ya, kebetulan pas waktu sholat. Nah, ini keluar dari rumahnya itu memang tujuan utamanya untuk menuju ke masjid untuk sholat. Gitu. Jadi la yukhrijuhu illa sholat, lam yakut khutbatan illa rufi'at lahu biha darajah. Setiap langkah, nah ini hebat sekali ini. Setiap satu langkah saja kira-kira kalau menuju ke masjid berapa langkah? Setiap langkah rufi'at lahu biha darajah. Allah memberi mengangkat derajatnya orang itu. Derajatnya dinaikkan. Satu langkah. Makanya orang yang rumahnya jauh menuju ke masjid, langkahnya banyak, maka derajatnya akan semakin tinggi. Ini rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu khati'atan, dan Allah akan menghapus kesalahan. Satu kesalahan, satu langkah dosanya hapus satu, satu langkah hapus satu, satu langkah hapus satu. Masya Allah ya. Nah, fa'idha sholat lam tazalil malaikatu sholli alaihi ma damat fi musallahu. Selagi orang itu ada di tempat sholatnya, ya, selagi orang itu ada di tempat sholatnya, berarti masih ada di masjid, maka malaikat mendoakan dia. Masya Allah ya. Didoakan oleh malaikat. Nah, ini kira-kira kalau yang mendoakan malaikat mujarab tidak, mustajab tidak doanya? Pasti mustajab. Apa doa malaikat itu? Allah malam yuhdis itu. Syaratnya satu, ketika selesai sholat masih ada di dalam masjid,
kemudian dia tidak ngobrol yang macam-macam. Nah ini syaratnya tuh malam yuktis, tidak ngobrol yang lain-lain. Nah, apa doanya malaikat itu? Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang yang berdiam di masjid, tidak ngobrol yang lain-lain. Makanya penting ini. Jadi kalau di dalam masjid jangan ngobrol masalah-masalah yang lain. Boleh ngobrol masalah-masalah yang berkaitan dengan akhirat, dengan ibadah. Tapi kalau masalah-masalah dunia, masalah-masalah yang lain, itu sebaiknya tidak dilakukan di dalam masjid. Jadi ini doanya malaikat, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Allahumma arhamhu. Wala yazalu fi sholatin man tadzara sholat. Dan selagi dia menunggu waktu sholat pun juga malaikat tetap mendoakan dia. Ya. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, tapi lafal yang dimasukkan tadi itu dari Imam Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini memang luar biasa ya sholat jamaah itu. Karena itu yuk kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah ya. Jadi keuntungannya apa saja dibandingkan sholat jamaah dengan sholat di rumah atau sholat di pasar? Pertama apa? Ayo, pertama apa? Dinaikkan tingkatannya 25 tingkatan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, keluar dari rumah menuju masjid, setiap langkahnya dihapus satu kesalahan. Semakin banyak langkah berarti semakin banyak kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga apa? Ini keuntungan sholat jamaah ini. Yang ketiga, selagi dia masih ada di masjid dan juga tidak ngobrol masalah-masalah yang lain, dia akan selalu didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, mudah-mudahan rahmat selalu diberikan kepada orang ini yang ada di dalam masjid. Tuh. Termasuk orang yang menunggu waktu sholat. Nah ini ya. Ini Masya Allah keutamaannya luar biasa. Mudah-mudahan setelah kita mendengar dua hadis ini, mudah-mudahan ini masjid kita semakin makmur, yang hobi sholat berjamaah semakin banyak ya. Mudah-mudahan begitu. Kira-kira tertarik nggak ini dengan tawaran ini? Ini kan sebuah tawaran ini. Ya, kira-kira ini setiap datang sholat ke masjid dikai duit 100.000 dengan diiming-imingi 27 derajat, 25 derajat dengan keuntungan yang seperti itu, tapi itu untuk akhirat. Kira-kira jenengan pilih yang mana? Pilih yang 100.000 apa yang seperti tadi itu dengan 3 keuntungan itu? Nah, coba kalau seandainya ini setiap orang yang datang ke masjid untuk sholat jamaah dikai duit 100.000, nah, kira-kira masjid Ziarah Muat perlu dibangun lagi. Padahal tawaran Allah itu jauh lebih besar. Cuma masalahnya tidak sekarang. Apa? Nanti, kan? Ya, nanti akhirat. Ya. Nah ini masalahnya itu. Jadi, itu bedanya ya. Jadi kita tuh seneng yang langsung ya, yang instan. Apalagi orang sekarang sukanya yang instan, nggak suka yang untuk nanti. Baik, saya kira ini Bapak Ibu yang berbahagia, ini masih kurang berapa menit? Oh ya, ada pertanyaan enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi di sini saya sengaja menanyakan masalah fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu diangkat 20 derajat. Itu derajat dunia atau derajat akhirat atau juga derajat dunia dan akhirat? Nah, Ya, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, yang sholat jamaah itu diangkat derajatnya 27 derajat. Ini derajat dunia apa derajat akhirat? Insya Allah ini derajat dunia dan juga derajat akhirat. Ya, derajat dunia dan derajat akhirat. Tapi di sisi Allah. Wah ini, di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu jangan melihat yang namanya derajat itu berarti nanti orang itu jadi kaya. Oh, nih yang mana mobilnya, oh, sholat jamaah kabeh itu. Tidak. Derajat di sisi Allah itu dia makomnya, derajatnya itu tinggi. Nah, gitu ya. Derajat di sisi Allah ini yang dimaksud itu. Ini ya di dunia dan di akhirat tapi menurut Allah, gitu ya. Menurut Allah. Nah, soal Allah mau mengangkat derajatnya lewat apa? Nah, itu hak prerogatifnya Allah. Mungkin apa rezekinya diberi kemudahan, rezekinya diberi gampang gitu ya. Lalu gampang memperoleh pekerjaan, memperoleh proyek, memperoleh macam-macam, itu rahasia Allah. Allah yang tahu. Allah yang akan mengangkat derajat orang itu lewat apa? Mungkin bisa di dunia dan juga di akhirat pasti. Akhiratnya pasti. Tapi itu derajat mungguwe Gusti Allah. Mungguwe Gusti Allah. Jadi, soal nanti sudah ya. Baik, saya kira sudah cukup. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis dan doa buka puasa. Doa buka puasa langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika fartu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada apa tadi Pak? Ini yang MC ini dapat hadiah. Monggo Pak Warjo. Ya, monggo. Oh, enggak bunyi. Ditutup. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Luki yang telah memberikan saran kepada kita semua. Monggo Pak. Yang sangat bermanfaat. Dikatkan. Ini Ini jelaskan Pak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir. Alhamdulillah. Saya Nasdawati, saya ucapkan terima kasih sudah diberi topik berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah minum panas baru kerasa anget Pak. Keringet deh. Bapak setelah sholat maghrib terus dilanjutkan buka bersama yang menjadi tuan rumah untuk makan besar adalah dari RT 02 yang menyediakan dengan makanan prasmanan. Ini sajiannya untuk warga yang dilakukan dengan ibu-ibu, bapak-bapak
bapak-bapak dari RT 02 yang menjadikan tuan rumah. Ini Pak Warsa. RT 1 belum. Ayo, monggo Pak. Pak ini sajiannya semacam ini. Pengajian dan buka bersama sudah dilakukan dan sudah selesai. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sebagian ada yang pulang, mudah-mudahan menjadi berkah untuk RW 17 Pucang Sari dan menjadi berkah pada warga Pucang Sari. Apabila ada manfaatnya untuk teman-teman, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dadah.